Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan video-video yang baru selanjutnya. Ini ada artikel teman-teman, 8 manfaat menulis buku diary untuk anak-anak. Dear Diary, dulu kata itu sering kali kita tuliskan ya saat masih anak-anak, terutama remaja yang perempuan. Saat masih anak-anak sampai remaja, di buku dengan sampul tebal atau empuk bergambar hati, bunga, atau hewan lucu dan bergembok. Biasanya menulisnya saat malam hari di kamar sebelum tidur. Setelah menulis, kunci gemboknya tidak lupa diselipkan di bawah kasur, di sudut lemari, atau di kotak rahasia. Ingat nggak? Apakah anak-anak Anda menulis buku diary? Kalau iya, selamat. Bukan karena ia mewarisi apa yang Anda lakukan di masa dahulu kala, melainkan karena ia akan mendapatkan beragam manfaat dari aktivitas rutin tersebut. Menulis buku diary atau buku harian ternyata sangat bermanfaat untuk mendampingi masa perkembangan anak-anak. Nah, apa saja manfaatnya? Pertama, membantu mengekspresikan emosi dan pikiran. Saat memasuki usia puber atau menjelang remaja, anak-anak akan mengalami perubahan hormon yang juga mempengaruhi emosi mereka. Jody Rodriguez, pendiri Growing Book by Book, mengatakan bahwa memiliki catatan pribadi bisa membantu anak-anak menghadapi masa-masa di mana emosi sering labil dan intens ini. Buku diary bisa menjadi tempat yang aman bagi mereka untuk menyampaikan berbagai emosi dan pikiran tanpa harus takut dihakimi. Tidak sedikit sebenarnya anak-anak yang enggan bercerita kepada orang tuanya atau teman lain karena dia merasa ketakutan akan dikritisi atau dihakimi. Yang kedua, hal tersebut juga menjaga kesehatan mental anak. Perlu diketahui nih bahwa kemampuan untuk mengenali emosi yang kemudian dituliskan di buku diary adalah salah satu kunci kecerdasan emosional. LCSW, psikoterapis di Northeastern University in Boston, Massachusetts, Amerika Serikat mengatakan, individu dengan tingkat kecerdasan emosional yang lebih tinggi cenderung tidak mengalami depresi dan penyakit mental lainnya. Artinya menulis buku diary adalah salah satu saluran menjaga kesehatan mental anak. Yang ketiga, membiasakan anak-anak punya waktu luang untuk refleksi. Nah, perlu diakui, anak-anak zaman sekarang sibuk banget. Sepertinya lebih sibuk dari masa kecil kita dulu. Sekolah hingga sore, dilanjutkan tambahan pelajaran, les ini, les itu, kegiatan minat bakat lainnya, terlibat komunitas atau proyek, banyak dah. Di antara banyaknya kesibukan tersebut, anak-anak perlu punya waktu luang untuk refleksi. Mereka butuh waktu untuk benar-benar sendiri, untuk mencerna apa saja yang sudah terjadi hari ini, perasaannya, atau yang menjadi keinginannya besok hari. Ini sama dengan praktek mindfulness. Jadi, alih-alih memanfaatkan waktu yang terbatas untuk bermain gadget dan membuat mata tetap aktif sebelum tidur, lebih baik menulis buku diary. Yang keempat, meningkatkan keterampilan menulis anak. Anak-anak itu akan belajar struktur kalimat, lebih banyak kosakata, serta tata bahasa dari kebiasaan menulis buku diary. Kemampuan menulis sangat penting untuk kehidupan akademik anak-anak. Claire Argar, manajer program senior di National Literacy Trust London, menguraikan penelitian yang mereka lakukan bahwa hanya 5% dari anak-anak yang tidak pernah menulis di luar sekolah mampu menulis pada tingkat yang lebih tinggi dari yang diharapkan untuk usia mereka, dibandingkan dengan lebih dari 30% dari mereka yang menulis di waktu mereka sendiri. Nah, menulis buku diary adalah cara yang bagus untuk membuat anak-anak menulis di luar sekolah. Anak-anak yang punya kebiasaan menulis akan lebih mudah menghadapi tantangan membuat esai di sekolah atau di perguruan tinggi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan komunikasi anak. Buku diary itu bisa membantu anak berkomunikasi lewat tulisan
ada sejumlah anak yang lebih mudah berkomunikasi melalui tulisan dibandingkan dengan berkomunikasi secara lisan. Yang keenam, melatih motorik halus. Sebagai anak-anak generasi alfa, mereka pasti sudah familiar dengan mengetik di laptop, komputer, atau tablet ya. Akan tetapi, menulis dengan tangan seperti yang dilakukan untuk menulis buku diary masih diperlukan sebenarnya. Menulis dengan tangan, menurut Edward Gentaz, profesor psikologi perkembangan di Universitas Jenewa, Swiss, merupakan aktivitas kompleks yang membutuhkan berbagai keterampilan, seperti merasakan pena dan kertas, menggerakkan alat tulis, dan mengarahkan gerakan dengan pikiran. Ia mengatakan anak-anak membutuhkan beberapa tahun untuk menguasai latihan motorik yang tepat ini. Yang ketujuh, memperkuat daya ingat. Nah, tidak hanya itu, menulis dengan tangan juga disebut Gentaz juga dapat meningkatkan ingatan, bisa meminimalisir risiko dementia. Dan yang ke-8, sebagai sarana throwback. Apa itu throwback? Throwback tidak hanya bisa dilakukan dengan mengunggah foto atau video lama ke media sosial saja. Dengan membuka kembali buku diary lama, anak-anak akan dibawa ke masa lampau dan mereka akan bisa memahami perkembangan dirinya sendiri. Buku diary lama juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi mereka suatu hari nanti. Nah, orang tua juga harus menghargai privasi anak untuk tidak membaca buku diary-nya ya. Ketimbang penasaran dengan isinya, lebih baik ajak anak mengobrol secara langsung. Buat hubungan ibu anak senyaman mungkin, sehingga ia akan terbuka curhat apapun kepada Anda. Karena kita tidak menginginkan anak kita itu curhat kepada orang lain kan. Karena kita menginginkan anak kita itu curhat dengan kita. Jadi kita harus bisa menanggapinya, meresponnya dengan cara yang sesuai. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.